Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini, adakah yang tidak masuk? Yang kabur. Nihil. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, tolong Pak Didin memimpin doa terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Tolong Dede dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Dede. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking sebentar ya. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 sama bilang yes. Kemudian kalau tepuk 2, kalian bilang oke. Kemudian tepuk 3, kalian bilang semangat. Kemudian kalau tepuk 4, konsentrasi. Kalau tepuk 5, siap belajar. Paham? Ya, Bu. Ya, kita mulai ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Diulang atau itu aja? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Baiklah. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu informatika, kenapa kita belajar informatika, dan apa saja yang dipelajari di bab informatika. Masih ingat? Ada yang masih ingat apa saja yang dipelajari dalam informatika? Yang kita pelajari di informatika ya, ada berapa? Ada berapa elemen? 8. Ada 8. Tolong Nurul disebutkan. Berpikir komputasional, analisis data, terus TIK. Terus apa lagi? Algoritma dan pemrograman, sistem komputer, Terus dampak sosial informatika, sama praktikal lintas bidang. betul sekali. Tepuk tangan untuk Nurul. Yeay. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, apa yang dipelajari dalam computational thinking itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Lah, tujuan dari pelajaran ini adalah kalian itu mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma, representasi data, kemudian struktur data dan penjadwalan. Kemudian merealisasikan penerapan konsep informatika yang terdapat pada setiap soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, ada pertanyaan pematik. Ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dahulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Kira-kira apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? Kalau saya mengambil tas dahulu, Bu, karena sepatu saya taruh di luar. Jadi, ambil tas saya dulu, baru memakai sepatu di luar. Bagus sekali. Mungkin ada jawaban yang lain dari Dede, Ika, atau Nurul? Lakukan, Bu. Bagaimana? Sama, Bu. Oh, sama. Sama. Kan, ya, jawabannya itu kan tidak harus sama. Kan ada yang kadang-kadang pakai sepatu dulu, baru mengambil tas. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ketika kamu ingin pergi ke Bali, hal-hal apa yang harus dipikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Kira-kira apa jawabannya?
Mungkin kamu kan perlu memikirkan biaya. Kemudian kalau ke sana itu bagaimana, naik apa, ya toh? Ya, Dan kita langsung lanjut ke pelajaran berpikir komputasional. Kita belajar mengenai sejarah singkat berpikir komputasional. Istilah computational thinking atau berpikir komputasional pertama kali itu diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Nah, di tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja software atau programmer secara masif, tetapi untuk memperkenalkan computational thinking sejak dini kepada siswa. Nah, pemerintah Inggris percaya bahwa computational thinking dapat membuat siswa lebih cerdas dan membuat mereka lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Kemudian, apa itu berpikir komputasional? Mungkin ada yang ingin menjawab? Nah, berpikir komputasional itu merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia, komputer, atau keduanya. Sampai sini ada pertanyaan? Sementara Belum, Bu. Bu. Baiklah, kalau belum Ibu lanjut. Kemudian pondasi atau batu penjuru berpikir komputasional atau pilar dalam berpikir komputasional itu ada 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi itu membagi-bagi masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditangani. Sedangkan pengenalan pola itu menganalisis dan menemukan pola yang berulang. Kemudian abstraksi itu memisahkan bagian yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan masalah, membuat satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian algoritma itu rangkaian instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, keempat fondasi tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah dalam semua kasus. Namun, tidak semua masalah memerlukan semua pilar. Beberapa solusi hanya memerlukan 1 dari 4 fondasi tersebut, sedangkan yang lain memerlukan kombinasi dari 2 atau lebih fondasi tersebut. Penerapan komponen berpikir komputasional ini juga tidak harus selalu berurutan ketika menyelesaikan masalah. Kemudian kita membahas mengenai karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama itu mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Kemudian yang ketiga, itu mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, itu mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Kemudian yang kelima, itu mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi, langkah, cara, dan sumber daya yang efisien dan efektif. Kemudian mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Baik anak-anak, setelah menjelaskan tentang berpikir komputasional, misalnya kalian dihadapkan dengan gambar Borobudur. Kira-kira pertanyaan yang ada di benak kalian apa saja? Itu jumlahnya arcanya berapa? Bu. Ada yang lain? Luasnya, Bu. Yang luas. Ini ya. Kalau disajikan gambar Borobudur, kemungkinan pertanyaan yang muncul, kemungkinan itu ada di mana Candi Borobudur itu. Kemudian gedung dan bangunan apa saja yang ada di Borobudur. Kemudian di Borobudur ada makanan khas apa saja. Bagaimana cara menuju ke sana dari sekolah.
Nah, ini kalau dikaitkan dengan berpikir komputasional tentang 4 pilar tadi atau 4 pondasi tadi, dari gambar tersebut, misalnya di mana letak Borobudur, itu bisa didapat jawaban dari map ya, atau dari peta wilayah. Itu merupakan proses dekomposisi. Sedangkan apa ciri utama Borobudur? Tadi kan menanyakan makanan khas, berarti cirinya itu mengenai abstraksi. Sedangkan kesamaan gedung-gedung yang ada di Borobudur itu merupakan pengenalan pola. Sedangkan bagaimana caranya kita menuju ke Borobudur itu merupakan algoritma, merupakan suatu cara atau susunan langkah-langkah kalau kita menuju ke Borobudur. Misalnya ada contoh satu lagi, membuat nasi goreng dan membuat nasi goreng dengan dadar telur. Itu mana yang algoritma, mana yang dekomposisi, mana yang abstraksi, mana yang pengenalan pola kira-kira anak-anak. Membuat nasi goreng dengan dadar telur. Untuk Ada yang urutan bisa cara membuat, menjelaskan? Ya, saya Bu, ya, Ika bagaimana? untuk urutan cara membuatnya itu termasuk dalam algoritma. Betul. Kemudian ada yang lain? Untuk hasil dari nasi gorengnya atau jenis nasi goreng yang kita buat itu masuk dalam abstraksi Bu. Apakah nasi gorengnya itu nasi goreng seafood ataukah nasi goreng ayam atau apa? Ya. Atau bisa seperti ini ya. Kita memisahkan nasi goreng dengan telur dadarnya. Berarti memisahkan bagian-bagiannya berarti termasuk proses dekomposisi. Ya, memisahkan nasi gorengnya dengan dadarnya. Kemudian kalau pengenalan polanya, misalnya kita bisa memilih bahan-bahan nasi goreng. Maaf, memilih bahan-bahan misalnya nasinya, telurnya, bumbu-bumbunya yang baik. Itu bukan mungkin ya, itu merupakan pengenalan pola. Sedangkan abstraksinya bisa kita menggunakan bumbu instan tanpa membuat bumbu sendiri, itu bisa merupakan abstraksi. Dari penjelasan saya, sudah paham atau ada yang ditanyakan? Lumayan paham, Bu. Iya, Bu. Baiklah, kalau sudah lumayan paham, kita berlatih soal ya. Soalnya yang ini aja. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Tapi kekecilan. Bentar. Aduh, bentar. Masih kekecilan? Sudah. Itu ya. Terdapat 2 jenis anjing yang berbaris seperti tampak pada gambar berikut. Suatu pertukaran tempat dapat terjadi antara 2 anjing yang berdiri bersebelahan. Akan dilakukan beberapa kali pertukaran tempat sehingga 3 anjing besar akan berdiri dalam 3 posisi yang bersebelahan. Berapakah banyaknya pertukaran sesedikit mungkin yang diperlukan? Ayo bisa menjawab lewat chat ya nanti ya. Ya, agar anjing yang besar tersebut berada pada posisi yang bersebelahan. Paling sedikit ada berapa pertukaran tempat? Jawabannya bisa ditulis di chat room.
Saya belum paham, Bu. Belum paham? Ada yang belum paham lagi? Saya, Bu. Baiklah, untuk soal ini kita bahas bersama-sama ya. Karena ini ada berapa anjing kecil? 6. 6. Anjing kecilnya ada 6. Berarti anjing yang besar yang ada di sebelah kiri itu bergeser, bertukar tempat sebanyak 2 kali ke arah kanan. Paham? Yang paling kiri bertukar sebanyak 2 kali ke arah kanan. Ya. Kemudian anjing yang paling kanan bertukar tempat sebanyak 4 kali ke arah kiri. Mohon maaf, Bu Yus. Bisakah diulang kembali? Suaranya sempat hilang. Baiklah. Anjing yang paling kiri, paling besar yang paling kiri, itu bergeser ke arah kiri, ke arah kanan. Yang paling kiri bergeser ke arah kanan sebanyak 2 kali. Bertukar tempatnya sebanyak 2 kali. Sedangkan anjing besar yang ada di sebelah kanan bertukar sebanyak 4 kali ke sebelah kiri. Jadi posisinya nanti ketiga anjing besar itu sudah berjajar. Jadi pertukarannya itu sebanyak 6 kali. Paham? Ya Allah. Ini penjelasannya. Iya, Bu. Tadi saya pikir pertukarannya ritmenya sama. Jadi antara anjing yang kiri dan yang kanan itu misalnya harus sama-sama 2 atau bagaimana. Makanya saya tadi Enggak, belum paham. Karena nggak ada apa itu. Nggak ada ketentuannya lebih lanjut, hanya suatu pertukaran tempat saja. Oh, baik, Sudah Bu. paham ya, jadi berarti ada 6 kali pertukaran. Sekarang. Sudah paham? Sudah. Ya, Ya. Bu. Baiklah. Bentar, Bu, tanya kalau Ya, Bu tanya kalau ya, misalnya silakan. tidak Ini itu salah satu jawaban ya. Boleh ada jawaban yang lain yang jelas nanti jawabannya 6. Paling sedikit itu saya tadi 6. 3, 1, 2, 3 itu yang besar paling Ya. kiri itu Ya. 1 kali melompat, jadi nanti dekat sama yang tengah, anjing besar tengah. Terus Iya. yang besar sebelah kanan melompat 2 kali, berarti nanti di sebelah kanannya anjing yang besar tengah, jadi 3 kali. Nah, kan pertukarannya harus 1 kali, nggak bisa langsung 2 anjing dilompati. Oh, iya, Bu. Harus satu-satu. Sudah paham semua untuk materi ini? Sudah, Bu. Baiklah, untuk pemahaman soal lebih lanjut, nanti kita buat untuk pekerjaan rumah dan kita bahas di minggu depan. Karena waktunya sudah habis, saya kira cukup sekian pelajaran hari ini. Ada Bu, mohon kekurangannya. maaf, Bu. Bisa diulangi? Ibu, suaranya terputus. Baiklah. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Untuk pemahaman materi atau soal lebih lanjut, nanti untuk dibuat pekerjaan rumah. Kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian, karena waktunya sudah habis, ada kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.